Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 3583. Laporan. Saat ini, penjaga itu berlari masuk. Master Sekte Luo, Buston Seng dari keluarga Seng di lembah formasi, sedang menunggu di pintu, meminta untuk bertemu dengan pemimpin sekte. Penjaga itu melaporkan, apa yang dilakukan Buston di sini. Sepertinya kita tidak membeli apapun dengan keluarga Seng, kan? Keluarga Seng juga tidak bisa melakukannya. Jimat keluarga Seng digunakan oleh kelima putra mereka. Setelah menghabiskan begitu banyak uang, mereka masih dibunuh. Beberapa pemimpin sekte membicarakannya. Master Sekte Luo melambaikan tangannya dan berkata biarkan mereka masuk. Penjaga itu menerima perintah dan segera berbalik dan pergi. Segera, Buston memimpin Dev dan yang lainnya ke aula. Baru saja masuk ke lobi, Dev merasakan beberapa mata tajam menatapnya, dan masing-masing mata dipenuhi dengan niat membunuh. Dev sedikit terkejut. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang ini memandangnya seperti ini. Ketika Master Sekte Luo melihat Dev di belakang Buston, dia sedikit terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan meminta Buston dan yang lainnya untuk duduk. Saat ini, seluruh aula dipenuhi dengan suasana mematikan, dan hampir semua mata tertuju pada Dev. Hal ini membingungkan Dev, begitu pula semua orang. Setelah beberapa menit, Master Sekte Luo berkata, Master Seng, saya ingin tahu apa yang membawamu ke sini. Buston melirik ke arah Dev, lalu tersenyum tipis dan berkata, Master Sekte Luo, saya ingin tahu apakah Anda tahu tentang lembah roh darah yang dibantai. Saya tahu. Pemimpin Sekte Luo mengangguk tanpa malu-malu. Lucifer mengerutkan kening awalnya. Dia tidak percaya bahwa 5 sekte besar akan membantai lembah roh darah. Lagi pula, tidak ada keluhan atau permusuhan. Jadi mengapa 5 sekte besar melakukan ini? Tapi sekarang pemimpin Sekte Luo sebenarnya secara langsung mengatakan bahwa dia mengetahuinya, yang membuat Lucifer mulai curiga bahwa 5 sekte besarlah yang melakukannya. Buston tidak menyangka Master Sekte Luo akan menjawab dengan begitu bahagia. Pemimpin Sekte Luo, karena kamu tahu, maka aku akan membuka jendela atap dan mengatakan yang sebenarnya. Kami menemukan tempat ini berdasarkan makhluk roh, yang berarti aura dari 5 sekte besar akhirnya tetap berada di lembah roh darah. Saya ingin tahu bagaimana Master Sekte Luo harus menjelaskannya. Atau apakah Master Sekte Luo tahu siapa yang membantai lembah roh darah? Buston bertanya dengan hati-hati. Bagaimanapun, kekuatan dari 5 sekte besar ada di sini. Dan Buston tidak berani menyinggung mereka. Buston, apa maksudmu? Apakah kamu mengatakan bahwa 5 sekte besar kita membantai lembah roh darah? Haidafu membanting meja dan berteriak keras. Buston dengan cepat meminta maaf Tuan Hai. Saya salah paham. Saya tidak bermaksud begitu. Tuan Seng, kami memang pergi ke lembah roh darah. Tetapi ketika kami pergi, orang-orang di lembah roh darah sudah berada di sana, dibantai. Semuanya hilang. Master Sekte Luo berkata dengan jujur. Mengapa kamu pergi ke lembah roh darahku? Lucifer tiba-tiba berdiri dan bertanya pada pemimpin Sekte Luo. Lagi pula, 5 sekte besar tidak memiliki persimpangan dengan lembah roh darah. Dan 5 sekte besar tidak sedang dalam perjalanan kembali. Jadi mengapa pergi ke lembah roh darah? Kami sedang mencari dia. Pemimpin Sekte Luo menunjuk ke arah Dev. Mencariku. Dev bingung sejenak. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang dari 5 sekte besar pergi ke lembah roh darah untuk menemukannya. Dia bahkan tidak mengenal orang-orang dari 5 sekte besar. Mengapa kamu pergi ke lembah roh darah untuk mencariku?
Dev bertanya dengan bingung. Melihat Dev seperti itu, Master Sekte Luo mendengus dingin. Apa kamu tidak tahu kenapa aku mencarimu? Dev tampak bingung. Tentu saja dia tidak tahu kenapa. Melihat tatapan bingung Dev, Haidafu membanting meja lagi dan berkata, kamu berpura-pura menjadi apa? Apa kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan? Kamu hanya berpura-pura di sini. Berikan dia padaku. Tangkap aku dan beri kamu makanan enak nanti. Maka kamu akan tahu apa yang telah kamu lakukan. Begitu, Haidafu berbicara. Lebih dari selusin murid sekte bergegas maju untuk menangkap Dev. Siapa yang berani? Barbara, hantu gunung iblis Wendigo dan yang lainnya mengeluarkan aura mereka pada saat yang sama. Dan seluruh aula langsung berperang satu sama lain. Bab 3584. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Melihat ini, Buston buru-buru berdiri di tengah untuk menghentikannya. Lalu dia melihat ke arah Haidafu dan berkata, Master Sekte Hai, jika ada yang ingin kamu katakan, mengapa Anda menargetkan Tuan Chen saat pertama kali Anda datang? Tuan Chen sepertinya tidak mengenal Anda sama sekali. Bukan? Kentut. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal Anda? Dia membunuh 5 orang kita yang luar biasa. Dan sekarang dia berani datang ke 5 sekte besar kita. Apakah dia tidak menganggap satu pun dari 5 sekte besar kita? Haidafu berkata dengan sengit. Bunuh 5 orang luar biasa. Buston tercengang. Kamu berbicara omong kosong. Siapa yang membunuh 5 putra kalian yang luar biasa? Barbara tampak marah. Jika kamu ingin membuat masalah, katakan saja. Kamu mencari sesuatu yang bukan apa-apa. Putri Rubah. Jangan berteriak. Siapa yang lagi yang membunuh kelima putra kita yang luar biasa? Orang-orang, termasuk kamu. Haidafu menunjuk ke arah Barbara dan berkata, kamu berbicara omong kosong. Bukti apa yang kamu miliki? Barbara cemas. Pemimpin Sekte Luo. Apa yang terjadi? Saya telah bersama Tuan Chen sepanjang waktu. Dan saya tidak melihatnya membunuh 5 orang luar biasa Anda. Dan dengan kekuatan Tuan Chen saat ini, dia mungkin bisa atau kalian sendiri yang membunuh 5 pria luar biasa itu. Buston memandang pemimpin Sekte Luo dan bertanya, dia tidak bisa dibunuh. Tapi bila dibantu dengan beberapa dari 3 penguasa dan 4 raja dari klan binatang, belum tentu demikian. Wajah Master Sekte Luo berubah muram saat ini. Mengapa? Mengapa Tuan Chen membunuh 5 orang luar biasa? Master Sekte Luo tidak bisa begitu saja memfitnah orang seperti ini tanpa bukti apapun. Bukan? Buston sama sekali tidak percaya bahwa Dev akan membunuh 5 orang luar biasa itu. Kamu ingin bukti? Master Sekte Luo mendengus dingin dan membuang tas penyimpanan Renji Wuzi. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah tas penyimpanan Renji Wuzi. Jatuh dari Dev. Mari kita lihat dengan mata kepala sendiri. Apakah itu palsu? Tuan Chen menjatuhkannya. Apakah Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri? Buston memandang Dev dengan tidak percaya. Lagi pula, dia tidak tahu harus berkata apa setelah melihatnya dengan matanya sendiri. Dev memandangi tas penyimpanan dan sedikit mengernyit. Kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya kepada pemimpin Sekte Luo. Siapa yang memberitahumu bahwa aku membunuh 5 orang luar biasa itu? Apakah itu Patrick? Ya, itu dia. Itu yang aku katakan. Pemimpin Sekte Luo mengangguk. Kamu telah tertipu. Patricklah yang benar-benar membunuh kelima putra Renji. Dan aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dev melihat dengan matanya sendiri bahwa Patrick mendekati kelima putra Renji dalam perkelahian. Dan akhirnya membunuh mereka. Semua. Wah, apa menurutmu kami bodoh? Percaya saja apa yang kamu katakan di sini. Dan kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwa tas penyimpanan kelima pahlawan itu jatuh dari tubuhmu. Kata Haidafu, apakah itu berarti apa yang kamu lihat dengan mata kepala sendiri itu benar? Kata Dev, aura di tubuhnya mulai perlahan berubah. Dan tak lama kemudian penampilannya juga berubah. Dalam sekejap mata,
Dev tampak persis seperti Haidafu di depannya. Hanya saja dari segi nafasnya masih berbeda dengan Haidafu. Tapi hanya melihat penampilannya, tidak ada perbedaan antara Dev dan Haidafu. Ini. Haidafu melihat diri Dev yang telah berubah. Wajahnya penuh keterkejutan. Bahkan yang lain memandang Dev dengan tidak percaya. Meski banyak orang yang mengetahui tentang seni penyamaran dan ilusi, namun seni penyamaran mengandalkan berbagai alat peraga. Ilusi bahkan mengendalikan otak seseorang, dan kemudian melihat seseorang sebagai orang lain. Tapi Dev benar-benar mengubah penampilannya. Meski nafasnya tidak banyak berubah, perubahan penampilannya cukup mengejutkan semua orang. Jika saya melakukan sesuatu sekarang, apakah apa yang Anda lihat akan dilakukan oleh orang lain? Dev bertanya pada Master Sekte Luo. Master Sekte Luo terdiam memang. Apapun yang dilakukan Dev sekarang, jika Anda melihatnya dari kejauhan, Haidafu lah yang melakukannya. Bab 3585. Dev berubah kembali dan melanjutkan. Patrick itu pasti telah bersatu dengan orang lain dan menggunakan teknik ini untuk mengubah penampilanku, dan kemudian menjebakku. 5 pahlawan itu memang dibunuh oleh Patrick, jadi dia juga memiliki tas penyimpanan dari Renji Wuzi, dan kemudian menggunakan tas penyimpanan untuk menjebakku. Pada saat ini, Master Sekte Luo sedikit tidak yakin. Lagi pula, dia hanya melihat dengan matanya sendiri bahwa Dev dengan cepat menjadi orang yang berbeda. Jika pihak lain seperti ini pada saat itu, bagaimana mungkin mereka bisa mengetahuinya? Master Sekte Luo, bukankah Anda mengatakan bahwa beberapa orang dari 3 penguasa dan 4 raja membantu Tuan Chen membunuh 5 orang luar biasa? Anda dapat menemukan orang-orang itu sekarang. Anda akan mengetahuinya segera setelah Anda bertanya. 4 kaisar dan 4 raja juga orang terhormat. Jadi tidak mungkin mereka berbohong, kan? Buston meminta Master Sekte Luo untuk memanggil ketiga kaisar dan 4 raja klan binatang untuk diinterogasi. Tidak perlu mencari mereka. Mereka ada di sini. Setelah Master Sekte Luo selesai berbicara, dia melirik ke arah Haidafu dan berkata, Master Sekte Hai, pergi dan bawa beberapa dari 3 penguasa dan 4 raja. Segera, Raja Singa dan yang lainnya datang dibawa ke aula. Melihat Barbara dan yang lainnya, Lion King dan yang lainnya juga sedikit terkejut. Apalagi saat melihat binatang badak di pelukan burung Phoenix api, Raja Singa penuh keraguan. Anda harus tahu bahwa hanya di wilayahnya terdapat binatang telekinesis. Kenapa kalian ada di sini? Barbara bertanya dengan heran. Lupakan saja. Orang-orang dari 5 sekte besar ini harus mengatakan bahwa kami membunuh 5 putra mereka yang luar biasa dan menangkap kami di sini. Keterampilan kami tidak sebaik yang lain. Tidak ada yang perlu dikeluhkan. Tetapi ketika suku binatang kami berkembang, hutang ini pasti akan menjadi dendam. Saya akan mendatangi 5 sekte besar untuk membalaskan semua yang sudah mereka lakukan. Raja Iblis berwajah seribu tampak tak berdaya. Siapa yang memberitahu mereka bahwa keterampilan mereka lebih rendah daripada yang lain? Bahwa mereka tidak dapat mengalahkan 5 sekte besar, sehingga mereka harus ditangkap. Kamu sudah bertindak terlalu jauh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa klan binatang buas kita mudah untuk ditindas? Dalam hal ini, jangan salahkan seluruh klan binatang buas kami karena berperang melawan 5 sekte utamamu. Barbara sangat marah. Meski biasanya mereka bertengkar satu sama lain, tidak ada yang meremehkan satu sama lain. Tapi jika seseorang mengincar para klan binatang seperti ini, mereka pasti akan bersatu. Bagaimanapun, ras binatang jauh lebih lemah daripada ras manusia. Bahkan di wilayah Gunung Tianmo, kesadaran spiritual ras binatang lebih lemah daripada ras iblis. Kini mereka diperlakukan tidak adil. Tentu mereka harus bersatu dan melawan. Putri Rubah, jangan terlalu bersemangat. Kami hanya mengundang beberapa dari mereka untuk datang dan mengajukan pertanyaan. Setelah melihat ini, Master Sekte Luo tahu bahwa mungkin ada kesalahpahaman.
Jadi dia buru-buru berkata, jika para klan binatang benar-benar bersatu untuk menyerang 5 sekte utama mereka, konsekuensinya akan sangat buruk. Kentut, kamu telah mengundang kami untuk berbicara. Kami telah dipenjara selama beberapa hari. Apakah kamu mengundangku seperti ini? Entah kamu membunuh beberapa dari kami sekarang, atau kamu tidak akan habis. Kata Raja Kera dengan marah. Monyet, kamu punya tulang punggung. Helena mengacungkan jempolnya. Helena melihat bahwa Raja Kera sangat tangguh. Jadi dia mengacungkan jempol. Kalian pasti tahu kalau dulu, ketika Raja Kera masih kecil, dia sering dibuli dan sangat penakut. Melihat Helena memujinya, Raja Kera segera menyeringai dan berkata, terima kasih Bibi, atas pujiannya. Orang-orang dari 5 sekte besar tercengang. Kalian pasti tahu kalau Raja Kera merupakan salah satu sosok di antara 3 penguasa dan 4 raja klan binatang. Bahkan ia tidak marah jika dipanggil nenek seperti ini. Orang-orang dari 5 sekte besar semuanya memandang Helena. Sangat ingin tahu tentang identitas Helena. Bagaimanapun, alam Phoenix Api tampaknya tidak tinggi. Dan bahkan belum mencapai alam kesengsaraan. Itu salah paham. Pasti salah paham. Sepertinya kita semua telah dibodohi oleh Patrick. Saya harap semua orang bisa tenang. Jika terjadi perkelahian, kedua belah pihak akan kalah. Buston buru-buru bertindak sebagai pembawa damai. Pemimpin Sekte Luo juga melihat bahwa mereka memang salah paham. Kelima pahlawan seharusnya tidak dibunuh oleh Dev dan 3 penguasa dan 4 raja dari klan binatang buas. Bab 3586. Itu pasti salah paham. Kami akan menyelidiki masalah ini dengan hati-hati. Saya harap Anda tenang. Master Sekte Luo mengambil inisiatif untuk menunjukkan kelemahan dan meminta maaf. Adapun Lion King dan lainnya, mereka hanya mengucapkan kata-kata marah saat sedang marah. Anda tidak bisa membuat semua klan binatang bertarung dengan 5 sekte besar hanya karena masalah ini, bukan? Karena pemimpin Sekte Luo telah meminta maaf. Bahkan jika masalah ini terjadi di masa lalu, saya dapat menjamin bahwa Tuan Chen pasti tidak membunuh satupun dari 5 murid yang luar biasa. Jika benar Tuan Chen yang melakukannya, keluarga Sengku juga bersedia mengambil tanggung jawab. Mari kita hadapi itu, Buston berkata dengan tenang. Bagaimanapun juga, perkelahian tidak akan baik bagi siapapun. Master Sekte Luo, masalah 5 pria luar biasa sudah selesai. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi di lembah roh darah kita? Lucifer bertanya kepada Master Sekte Luo. Dev dan yang lainnya datang untuk menanyakan tentang lembah roh darah. Tetapi sekarang mereka dituduh oleh 5 sekte besar. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa ketika kita pergi ke sana, semua orang di lembah roh darah sudah mati? Kata Master Sekte Luo. Siapa yang membunuh itu? Lucifer bertanya. Bagaimana aku tahu sedangkan aku tidak melihat pembunuhnya? Kata pemimpin Sekte Luo. Lalu bagaimana kamu membuktikan bahwa orang-orang di lembah roh darah tidak dibunuh oleh orang-orang dari 5 sekte besarmu? Baru saja kamu telah salah menuduh kami membunuh 5 orang luar biasamu. Barbara mendengus dingin. Tidak ada cara untuk membuktikannya. Jika Anda tidak percaya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Master Sekte Luo tidak dapat membuktikannya. Dan dia tidak perlu membuktikannya. Ini ada di 5 sekte besar. Di wilayah mereka sendiri. Tidak perlu membuktikannya kepada siapapun. Jangan katakan mereka tidak membunuhnya. Bahkan jika mereka benar-benar menghancurkan lembah roh darah, mereka tidak akan takut akan hal itu di wilayah mereka sendiri. Dengan kekuatan orang-orang seperti Dev, mustahil untuk menggoyahkan 5 sekte besar. Kata-kata pemimpin Sekte Luo membuat suasana kembali tegang. Saya percaya apa yang dikatakan pemimpin Sekte Luo. Lembah roh darah seharusnya tidak disebabkan oleh 5 sekte besar. Dev tiba-tiba berkata ketika suasana sedang tegang. Jika bukan 5 sekte besar yang melakukannya, lalu siapa yang melakukannya? Barbara bertanya. Saat kita kembali, kita akan memeriksanya lagi.
Alasan mengapa makhluk roh datang ke sini adalah karena 5 sekte besar pernah muncul di lembah roh darah. Jadi makhluk roh itu menciumnya. 5. Sekte besar tidak membunuh roh darah. Dan mereka punya alasan datang ke lembah itu. Kata Dev. Karena itu semua adalah kesalahpahaman dan kesalahpahaman telah diselesaikan. Semua orang harus berhenti bersikap bermusuhan. Buston berdiri dan berkata, pemimpin sekte Luo melambaikan tangannya dan meminta semua orang dari 5 sekte besar keluar dari aula. Hanya beberapa pemimpin sekte mereka yang tersisa. Ini juga untuk meredakan suasana. Tuan Seng, kesalahpahaman telah diselesaikan. Mereka dapat pergi kapan saja. Tetapi saya memiliki sesuatu untuk meminta bantuan Guru Seng. Kata Master Sekte Luo kepada Buston. Master Sekte Luo, beritahu saya jika ada yang ingin Anda katakan. Kata Buston. Formasi di sekitar 5 sekte utama kita telah melewati bertahun-tahun. Saya harap sejak Master Seng ada di sini, dapatkah Anda membantu memperkuat formasi? Pemimpin sekte Luo ingin Buston membantu memperkuat formasi. Tentu saja. Keluarga Seng kami telah lama bekerja sama dengan 5 sekte besar. Hal kecil ini tidak menjadi masalah. Buston setuju dengan gembira. Bagaimanapun, 5 sekte besar membeli banyak jimat dari keluarga Seng setiap tahun, yang memungkinkan keluarga Seng untuk melanjutkan berniaga dengan 5 sekte besar ini. Kalau tidak, bagaimana keluarga Seng bisa memiliki begitu banyak sumber daya? Buston setuju untuk tinggal untuk memperkuat formasi, dan Dev serta yang lainnya juga memilih untuk menginap 1 malam. Bagaimanapun, keluarga Seng memiliki banyak konflik dengan keluarga Ye. Jika Buston tetap sendirian, dia akan mendapat masalah jika menemui bahaya saat kembali. Mereka berempat, Lion King, dan Tang lainnya pergi karena mereka sudah dikurung selama beberapa hari. Mereka sudah lama mengkhawatirkan wilayah mereka. Saat malam tiba, Buston mulai memperkuat formasi 5 sekte besar, sementara yang lain beristirahat lebih awal. Kami berencana untuk berangkat bersama besok pagi dan bergegas kembali. Bab 3587. Di tengah malam, tiba-tiba, cahaya terang bersinar di langit. Sinar cahaya ini sepertinya meletus dari tanah dan membumbung ke langit. Segera setelah itu, ada getaran di kesadaran semua orang. Seiring dengan gemetarnya lautan kesadaran, terdengar suara marah dan pelan. Untuk membunuh Dev, kamu dapat menggunakan kepalanya untuk menukar sesembahan 100 tahun di aliansi penyegel iblis kami. Suara ini milik Bastian, pemimpin aliansi penyegel iblis. Dan suara ini bergema di lautan kesadaran ratusan ribu orang di seluruh surga dan dunia manusia. Dalam 5 sekte besar, banyak orang tiba-tiba terbangun. Mata mereka terbuka lebar karena tidak percaya. Haidafu tiba-tiba melompat dan melihat cahaya luar yang melonjak ke langit. Hatinya sangat terkejut. Dedikasi 100 tahun dari aliansi penyegel iblis adalah sumber daya yang sangat besar. Haidafu bergumam pada dirinya sendiri. Anda harus tahu bahwa aliansi penyegel iblis memiliki kekuatannya sendiri di seluruh surga dan dunia manusia. Dengan kekuatan yang begitu besar dan sesembahan ratusan tahun, sumber dayanya tidak akan pernah habis. Dengan sumber daya sebesar itu, Anda pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha saat berlatih. Apa yang dilakukan Dev ini hingga memprovokasi aliansi penyegel iblis untuk menggunakan transmisi suara ribuan mil dan bahkan menawarkan persembahan 100 tahun. Haidafu bergumam, mengenakan pakaiannya, dan menuju ke aula. Saat ini, banyak orang telah datang ke aula 5 sekte besar. Pemimpin sekte Luo juga bangkit dan duduk di atas meja. Saya tidak menyangka kalian semua menerima pesan dari aliansi penyegel iblis. Bagaimana Dev ini menyinggung Dimensi Link Alliance? Haidafu bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat semua orang ada di sana. Saya tidak tahu. Tetapi jika aliansi penyegel iblis dapat memberikan penghormatan 100 tahun, saya khawatir Dev akan menimbulkan masalah besar. Kata Yang Zonzong dari Sekte Tianyang.
Tidak mungkin putra pemimpin aliansi penyegel iblis dibunuh oleh Dev, kan? Selain hal semacam ini, apalagi yang bisa membuat Bastian Zhou begitu marah? Kata pemimpin Sekte Yue dari Sekte Tianyu. Tidak peduli apa alasannya. Sekarang aliansi penyegel iblis telah memberikan penghormatan 100 tahun. Tampaknya hari baik dari 5 sekte besar kita telah tiba. Kita hanya perlu menangkap Dev dan menyerahkannya kepada aliansi penyegel iblis. Mulai sekarang, kami tidak perlu lagi mengkhawatirkan sumber daya budidaya. Kata pemimpin Sekte Chen dari Sekte Tianchen. Ya, ayo tangkap Dev sekarang. Kalau tidak kita akan keduluan orang lain. Haidafu mengangguk dan berkata. Namun, pemimpin Sekte Luo tetap diam dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Persembahan aliansi penyegel iblis selama 100 tahun memang sangat menggoda. Namun, mereka menangkap Dev tanpa permusuhan apapun. Mereka baru saja menangkap Dev atas pengorbanan 100 tahun aliansi penyegel iblis. Master Sekte Luo merasa ada yang tidak beres. Bagaimanapun, 5 sekte besar mereka dianggap sebagai sekte yang terkenal dan lurus. Mereka tidak dapat melakukan hal-hal yang menguntungkan diri mereka sendiri dengan mengorbankan orang lain. Terlebih lagi, pemimpin Sekte Luo tidak terlalu menyukai aliansi penyegel iblis. Dia juga telah mendengar tentang beberapa tindakan aliansi penyegel iblis. Dan Master Sekte Luo juga merasa tidak tahu malu tentang apa yang dilakukan dan beberapa praktik aliansi penyegel iblis. Semuanya. Sekarang kita tahu bahwa Dev bukanlah orang yang membunuh 5 putra kita yang luar biasa. Jika kita menangkap Dev dan menyerahkan pada aliansi penyegel iblis sebagai sesembahan selama 100 tahun dari aliansi penyegel iblis, apa yang akan terjadi pada 5 sekte besar kita? Sayembara dari aliansi iblis memang menggiurkan, tapi jangan lupakan ajaran leluhur dari 5 sekte besar kami. Kami adalah sekte yang terkenal dan baik. Meskipun ada banyak orang di dunia surga dan manusia yang akan melakukan apapun untuk berlatih, kita tidak bisa melakukan ini. Saya harap kita semua bisa melindungi keadilan terakhir di hati kita. Adapun dendam Dev dengan Demon Ceiling Alliance, kita tidak akan terlibat. Kita akan membiarkan mereka tinggalkan sekte kami besok. Pemimpin Sekte Luo berkata kepada pemimpin sekte lainnya. Master Sekte Luo, jika kita tidak mengambil tindakan, saya yakin orang lain akan mengambil tindakan terhadap Dev. Apakah kita hanya akan melihat lemak terlepas dari mulut kita? Haidafu memandang pemimpin Sekte Luo dengan bingung. Bab 3588. Master Sekte Hai. Itu tidak ada hubungannya dengan kita jika orang lain mengambil tindakan itu bukan urusan kita lagi. Sebaiknya kita tidak terlibat dalam masalah ini, kata Master Sekte Luo dengan ekspresi muram. Dia tidak akan memilih untuk membantu Dev, tapi dia juga tidak akan memilih untuk menyakiti Dev. Bagaimanapun, 5 sekte besar tidak ada hubungannya dengan Dev. Jadi pemimpin Sekte Luo tidak perlu membantu Dev. Master Sekte Luo, kami. Oke, saya telah membuat keputusan tentang masalah ini. Ketika Dev dan yang lainnya meninggalkan markas 5 sekte besar besok, kami akan segera menutup kam dan tidak ada masuk atau keluar untuk itu. Dan untuk saat ini, pemimpin Zhong Luo melambaikan tangannya. Melihat sikap tegas Master Sekte Luo, yang lain hanya bisa diam karena mereka tidak punya pilihan selain mengatakan apapun. Lagi pula, di antara 5 sekte besar, pemimpin Sekte Luo mempunyai suara tertinggi. Semua orang meninggalkan aula, tapi Haidafu masih memiliki keserakahan di matanya. Tidak mungkin dia melepaskan kesempatan bagus seperti itu. Di saat yang sama, di kamar tempat Dev sedang beristirahat, Barbara tiba-tiba terbangun dengan ekspresi panik di wajahnya. Dev, bangun, bangun. Barbara mengguncang Dev dan membangunkannya. Sudah larut malam. Kamu masih mau wik-wik lagi? Sudah berapa kali kamu minta wik-wik ini? Biarkan aku istirahat, kata Dev tak berdaya. Barbara ini memintanya dengan sangat keras sehingga Dev tidak tahan lagi. Untungnya,
Helena bijaksana dan bermain dengan badak sepanjang hari. Jika Helena ditambahkan ke dalam permainan, Dev benar-benar tidak akan mampu mengatasinya. Cepat dan bangun. Aliansi penyegel iblis sebenarnya telah mengeluarkan perintah pembunuhan di seluruh surga dan dunia manusia. Selama seseorang membunuhmu, kamu bisa mendapatkan pemujaan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis. Barbara berkata dengan gugup. Bagaimana kamu tahu? Dev membuka matanya dan menatap Barbara dengan bingung. Mereka selalu bersama. Bagaimana Barbara tahu tentang perintah pembunuhan Demon Sealing Alliance? Aliansi penyegel iblis menggunakan teknik transmisi suara 10.000 mil, dan lautan kesadaranku menerimanya. Kata Barbara, teknik transmisi suara 10.000 mil. Dev tertegun. Anda dapat menerimanya. Mengapa saya tidak menerimanya? Teknik transmisi suara 10.000 mil ini adalah harta transmisi suara yang tersisa di surga dan dunia manusia pada zaman kuno. Saya mendengar bahwa hanya 3 di antaranya yang ditemukan di seluruh surga dan dunia manusia. 1 di tangan mereka, tetapi mereka tidak berharap untuk menggunakannya. Di sini, teknik transmisi suara semacam ini menggunakan lautan kesadaran para biksu untuk menyebar. Tetapi tidak semua orang dapat mendengarnya. Tetapi secara acak, saya percaya. Itu seseorang dari 5 sekte besar pasti sudah mendengar beritanya. Kami masih cepat pergi. Jika 5 sekte besar juga mengetahui berita ini, pasti akan merugikanmu. Barbara mendesak Dev untuk berpakaian dan pergi. Pada saat ini, hantu gunung setan tua dan yang lainnya juga telah bangkit dan mengetuk pintu Dev. Setelah Dev membuka pintu, penatua hantu gunung iblis berkata dengan cemas, Tuan Chen, aliansi penyegel iblis telah mengeluarkan perintah pembunuhan untuk Anda dan memberikan persembahan 100 tahun sebagai hadiah. Saya khawatir seseorang akan menyakiti Anda, kamu. Ayo cepat pergi. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Apakah kamu juga menerima pesan dari Demon Sealing Alliance? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Hantu gunung iblis menggelengkan kepalanya. Sementara Yulian di samping berkata, Tuan Chen, saya mendengarnya. Seolah-olah seseorang sedang berbicara di kepala saya. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi pada saat itu. Jadi saya bangun dan berencana untuk memeriksa. Dan menemukan bahwa aula dari 5 sekte besar terang benderang. Dan orang-orang ini berkumpul di malam hari. Saya pikir ini tentang perintah pembunuhan aliansi penyegel iblis. Jadi saya buru-buru memberi tahu Tuan Wendigo dan yang lainnya. Tuan Lembah Luo dan yang lainnya ada di sini untuk mencarimu. Sebaiknya kita segera pergi. Aku khawatir kita tidak akan bisa pergi jika kita masih bertahan di sini. Desak Yulian kepada Dev dengan ekspresi cemas di wajahnya. Helena memeluk binatang badak dan berjalan keluar dari pintu sebelah dengan ekspresi bingung di wajahnya. Jelas bahwa dia belum menerima perintah pembunuhan dari Demon Sealing Alliance. Oke, ayo pergi dari sini. Dev mengangguk meskipun dia mengikuti 5 sekte besar tanpa permusuhan. Dia tidak berani mempertaruhkan kemanusiaan dari 5 sekte besar. Toh, dalam menghadapi kepentingan yang sangat besar, banyak orang bisa berbuat apa saja. Bab 3589. Kemana kamu akan pergi terburu-buru di tengah malam? Tepat ketika Dev dan beberapa orang bersiap untuk meninggalkan 5 sekte utama, Haidafu dan orang-orangnya menghentikan Dev dan yang lainnya. Kami ingat ada hal lain yang harus kami lakukan. Jadi kami berencana untuk pergi sekarang juga. Kata Dev dengan tenang. Oh. Kupikir 5 sekte besar kami tidak menghiburmu dengan baik dan memintamu pergi saat ini. Karena ada yang harus kau lakukan. Ayo pergi, kata Haidafu dalam sekejap. Melihat Haidafu tidak menghentikannya, Dev berpikir bahwa Haidafu tidak tahu tentang perintah pembunuhan aliansi penyegel iblis. Jadi dia memimpin beberapa orang dan berjalan menuju bagian luar dari 5 sekte besar. Tapi ketika Dev melewati Haidafu, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening, dan tubuhnya secara naluriah mencoba bersembunyi. Saya melihat aura di tubuh Haidafu tiba-tiba meledak, lalu dia meninju Dev.
Jika Haidafu tidak mengungkapkan niat membunuhnya sebelumnya dan membuat Dev menyadarinya, dia mungkin berhasil dengan pukulan ini. Wah, aku tidak menyangka kamu akan bereaksi sangat cepat. Haidafu tidak bisa tidak memuji Dev ketika dia melihat bahwa dia telah menghindari pukulannya sendiri. Kamu berani mengambil tindakan terhadap Tuan Chen. Kamu mencari kematian. Melihat ini, hantu gunung iblis Lao segera melompat dan menendang Haidafu dengan keras. Dan pada saat yang sama dia berteriak pada Dev, Tuan Chen, cepat pergi. Ini biar saya yang mengatasinya. Pada saat yang sama ketika hantu gunung iblis mengambil tindakan, Barbara dan Lucifer juga mengambil tindakan. Helena dan Yulian mengikuti Dev dan bergegas menuju bagian luar dari 5 sekte besar. Hanya dengan bergegas keluar dari 5 sekte besar mereka dapat berharap untuk melarikan diri. Jika mereka terjebak di dalam, mereka pasti akan ditangkap. Saat ini, Dev tidak punya pilihan selain meninggalkan hantu gunung iblis dan yang lainnya. Dia hanya bisa bergegas keluar dan memikirkan solusi. Bagaimanapun, 5 sekte besar ingin membunuh Dev. Untuk 5 sekte besar, sangat ingin membunuh Dev demi sesembahan 1000 tahun dari aliansi penyegel iblis. Haidafu dan orang-orang Tian Haizongnya ingin menghentikan Dev. Tetapi iblis Wendigo, Lucifer, dan Barbara mencoba yang terbaik untuk melawan. Mengulur waktu bagi Dev dan membiarkan Haidafu terhambat untuk bisa menghentikannya untuk sementara waktu. Tidak ada cara untuk menghentikan Dev. Saat Dev hendak bergegas keluar dari markas 5 sekte besar, tiba-tiba selusin sosok memblokir pintu masuk kamp. Tidak mudah untuk pergi. Pemimpin sekte yang dari sekte Tianyang memimpin orang-orang untuk menghalangi jalan Dev. Pemimpin sekte yang, kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri. Pengabdian aliansi penyegel iblis selama ratusan tahun. Bahkan jika kedua keluarga kita terpecah, sudah cukup untuk memandang rendah seluruh wilayah selatan. Haidafu berteriak ketika dia melihat patriark yang itu dan anak buahnya menghentikan Dev. Master sekte yang tidak berbicara, tetapi menatap Dev dengan sepasang mata serakah. Jelas sekali, dia menghentikan Dev karena pengorbanan 100 tahun dari Dimensi Link Alliance. Dev memandang pemimpin sekte yang di depannya dan tidak bisa menahan cemberut. Lawan memiliki kekuatan alam kesengsaraan tingkat 8, dan ada banyak murid sekte di belakangnya. Bahkan jika Dev dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat kedua, dia bukanlah tandingannya. Alam Yulian dan Helena terlalu rendah. Jadi mereka tidak banyak membantu. Dev tahu bahwa hari ini mungkin akan menjadi bencana baginya. Sekarang hanya 2 dari 5 sekte besar yang mengambil tindakan. Jika 3 sekte besar lainnya juga mengikuti, Dev mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Nak, patuh dan menyerah. Aku bisa melepaskan temanmu. Pemimpin sekte yang berkata kepada Dev. Dev melirik ke arah Helena dan Yulian. Dia benar-benar tidak berdaya saat ini. Dia tidak ingin menyakiti orang-orang di sekitarnya karena dirinya sendiri. Brengsek, jika kamu berani menyentuh Tuan Chen, bunuh aku dulu. Yulian tidak menunggu Dev berbicara, tetapi auranya meledak, dan dia langsung melancarkan serangan. Phoenix api bahkan menjerit dan langsung berubah kembali ke bentuk aslinya. Sepasang sayap yang terbakar api terus-menerus mengeluarkan semburan bulu api, dan jeritan bergema di seluruh gunung iblis surgawi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.